Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Konita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul karakteristik polutan ozon dan pengaruhnya terhadap ekosistem. Bisa di next. Oke, sebelumnya ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Ayu Sahira, kemudian ada Muhammad Akil Dzikrul Hakim, Inani Putri Adianti, Salman Nabilah Azahra, Najwa Hadatul Aish, dan Dela Wahyuni. Bisa di next. Oke. Untuk latar belakangnya, ozon memiliki dua peran berbeda di atmosfer, yaitu di stratosfer dan troposfer. Pada stratosfer, ia melindungi bumi dari radiasi UV, sedangkan di troposfer, ozon menjadi polutan yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan senyawa prekursor yaitu NOx dan VOC. Di bawah sinar matahari, senyawa ini bereaksi membentuk ozon troposfer. Di Indonesia, kota-kota besar dengan iklim tropis dan paparan sinar matahari tinggi berisiko mengalami peningkatan ozon. Paparan ozon berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan, sehingga penting untuk memahami karakteristik dan cara pengendaliannya. Bisa di next. Baik, selanjutnya apa itu ozon? Jadi ozon itu adalah alotrop atau bentuk lain dari oksigen yang tersusun dari 3 atom oksigen dan memiliki struktur bengkok. Gas ini terbentuk secara alami di atmosfer melalui reaksi fotolisis dari reaksi fotokimia dan memiliki sifat yang berbeda dari oksigen biasa karena reaktivitasnya yang tinggi sebagai oksidator kuat. Berikut juga ada struktur dari ozon atau O3, yang dimana dia juga memiliki ikatan rangkap yang bisa terkonjugasi. Next. Selanjutnya untuk karakteristik ozon sendiri ada 3, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan kestabilan. Di mana sifat fisik dari ozon ini dia merupakan gas berwarna kebiruan dengan bau yang tajam dan memiliki kelarutan sedang di dalam air. Sedangkan untuk sifat kimianya, ozon ini merupakan oksidator yang sangat kuat sehingga dia mudah bereaksi dengan berbagai senyawa organik maupun anorganik. Dan untuk kestabilannya sendiri, ozon ini bersifat tidak stabil dan cepat terurai, terutama pada suhu tinggi, paparan UV, atau di lingkungan yang kaya senyawa kan produksi. Kemudian apa perbedaan ozon stratosfer dan ozon troposfer? Di mana ozon stratosfer ini dikenal sebagai ozon baik dan ozon troposfer ini dikenal sebagai ozon buruk. Jadi perbedaannya tuh ada di yang pertama, ozon stratosfer itu berada di lapisan atmosfer stratosfer yaitu di ketinggian 10 sampai 50 km. Ozon stratosfer ini terbentuk secara alami melalui fotolisis O2 oleh radiasi UV dan dia menyerap UVB dan UVC sehingga dia dapat melindungi makhluk hidup dari kerusakan biologis. Selain itu, konsentrasi ozon stratosfer ini relatif stabil karena siklus pembentukan dan penguraiannya ini berlangsung seimbang. Sedangkan untuk ozon troposfer, dia berada di lapisan troposfer yaitu di ketinggian 0 sampai 10 km dan dia terbentuk secara sekunder dari reaksi fotokimia antara NOx, VOC, dan sinar matahari. Ozon pada troposfer ini tidak diemisikan secara langsung dan merupakan polutan hasil aktivitas manusia. Ozon ini juga konsentrasinya sangat fluktuatif, yang sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, kualitas udara, serta ketersediaan prekursor NOx dan VOC. Dan untuk proses pembentukan ozon troposfer sendiri itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap 1 fotolisis NO2, di mana NO2 ini menyerap cahaya matahari sehingga dia terurai menjadi NO dan O radikal. Kemudian untuk proses pembentukan yang kedua yaitu pembentukan ozon atau O3, di mana atom O radikal ini akan bereaksi dengan O2 yang ada di udara sehingga dia menghasilkan ozon O3.
Untuk tahap yang ketiga yaitu siklus NO, NO2, dan O3, di mana O3 ini dapat bereaksi kembali dengan NO sehingga dia dapat membentuk NO2 kembali. Tetapi pada proses atau tahap yang keempat yaitu ada peran VOC, di mana VOC ini teroksidasi akan menghasilkan radikal bebas yang mengubah NO menjadi NO2 tanpa mengonsumsi O3, sehingga pembentukan ozon bisa terus berlangsung tanpa melibatkan O3 yang sudah terbentuk. Dengan demikian, ozon troposfer ini terbentuk dari fotolisis NO2 yang dikendalikan oleh siklus NO, NO2, dan O3. Tetapi keberadaan VOC ini dapat memutus siklus ini sehingga NO2 akan terus terbentuk tanpa mengonsumsi O3 atau ozon yang menyebabkan ozon ini akan menumpuk dan memicu polusi fotokimia. Baik, selanjutnya adalah pengendalian dan penanggulangan yang dapat dilakukan dengan beberapa pengendalian dan penanggulangan. Yang pertama yaitu dengan pengendalian emisi NOx dan VOC. Yang pertama, dengan optimalisasi proses pembakaran pada kendaraan dan industri dengan meningkatkan efisiensi pembakaran mengurangi pembentukan NOx. Selanjutnya, penggunaan bahan bakar bersih dan produk rendah VOC dengan meminimalkan pelepasan senyawa volatil dari aktivitas rumah tangga maupun industri. Lalu selanjutnya, pemeliharaan berkala kendaraan dengan memastikan sistem mesin dan katalis berfungsi dengan baik sehingga emisi dapat berkurang. Lalu yang kedua yaitu dari kebijakan dan upaya pemerintah. Dengan penetapan baku mutu emisi, dengan memastikan setiap sumber emisi memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Lalu pengembangan transportasi rendah emisi dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Lalu selanjutnya dengan pengawasan industri, mencegah pelanggaran emisi melalui inspeksi dan penegakan sanksi. Next. Lalu dengan melakukan teknologi pengurangan emisi melalui penerapan SCR dan catalytic converter untuk penurunan NOx dan VOC melalui reaksi katalitik di gas buang. Lalu selanjutnya sistem Vapor Recovery Unit atau VRU pada penyimpanan dan distribusi bahan bakar dengan menangkap uap bahan bakar sehingga tidak terlepas ke atmosfer. Lalu penggunaan scrubber atau ESP sebagai penunjang pengendalian gas buang industri yang membantu menghilangkan gas reaktif dan partikulat dari cerobong industri. Lalu selanjutnya ada peran masyarakat. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Langkah sederhananya seperti langsung menurunkan sumber emisi. Lalu memilih produk rumah tangga rendah VOC dengan mengurangi pelepasan senyawa organik volatil dalam aktivitas sehari-hari. Lalu mendukung program penghijauan dan aksi lingkungan lokal yang membantu menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara lokal. Next. Lalu selanjutnya ada sumber pencemar pembentuk ozon, yaitu ozon troposfer terbentuk melalui reaksi fotokimia antara NOx dan VOC di bawah cahaya matahari. NOx banyak berasal dari kendaraan, industri, dan pembangkit listrik, sedangkan VOC dilepaskan dari penggunaan pelarut organik seperti cat dan bahan pembersih. Sumber alami seperti vegetasi, yaitu contohnya isopren dan mototerpena, tanah, dan petir juga menyumbang prekursor ozon. Pembakaran terbuka seperti sampah, biomasa, limbah pertanian juga menambah campuran NOx, VOC, dan CO yang memperkuat pembentukan ozon. Kondisi meteorologi seperti suhu tinggi dan radiasi matahari kuat mempercepat proses kimia sehingga ozon lebih mudah terbentuk. Next. Lalu sumber polutan prekursor ozon itu yang pertama, ozon troposfer itu polutan sekunder di mana terbentuk dari reaksi fotokimia NOx plus VOC dengan sinar matahari menjadi bukan polutan primer. Untuk sumber alaminya itu vegetasi bio, BVOCs di mana seperti isoprena atau monoterpena yang sangat reaktif terhadap radikal OH dan emisi emisinya meningkat saat suhu tinggi. Untuk aktivitas mikroba tanahnya itu seperti petrifikasi dan denitrifikasi yang menghasilkan NO. Lalu ada juga petir yang menghasilkan suhu ekstrim memecah N2 menjadi NOx.
Juga ada kebakaran hutan atau gambut yang melepas CO, VOC, metana, dan NOx menjadi yang memicu ozon skala regional. Lalu kalau sumber antropogeniknya, yang pertama itu dari transportasi, itu sumber utama di kota yang menyumbang kurang lebih 85% polusi udara. Emisi NOx dari pembakaran bahan bakar, CO2 dari penguapan dan pembakaran tidak sempurna, BTX, BTX yaitu benzen atau lena yang mempunyai potensi untuk membentuk ozon sangat tinggi. Lalu contoh lainnya itu berasal dari industri yaitu pabrik kimia, kilang minyak, manufaktur cat atau tinta yang menjadi emisi VOC atau dan NOx. Selain itu juga ada dari pertanian dan peternakan yang menghasilkan metana. Metana ini meningkatkan ozon latar belakang global. Di next. Lalu ambang batas dan tingkat ozon. Yang pertama itu paparan ozon di atas 160 nanogram per M, di mana menurut WHO itu 8 jam dapat menyebabkan inflamasi paru-paru dan meningkatkan resiko kematian harian. Konsentrasi ozon tinggi memperburuk kualitas udara dan memicu smog fotokimia terutama di area perkotaan. Dampak kesehatan mencakup iritasi saluran eh, dampak kesehatan mencakup iritasi saluran nafas, kerusakan jaringan paru, iritasi mata, dan gangguan kulit. Indonesia juga menetapkan batas aman itu 150 mikrogram itu dalam 1 jam dan 100 mikrogram per meter pangkat 3 itu di meter persegi itu di 8 jam selama 8 jam melalui PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 di tahun 2021. Nah, nilai ozon yang melampaui ambang batas meningkatkan risiko kesehatan bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Pemantauan kadar ozon dan pengendalian perkusor, NOx dan VOC penting untuk menjaga kualitas udara serta melindungi kesehatan masyarakat. Next. Lalu pengaruh ozon terhadap kesehatan lingkungan untuk dampak ozon pada manusia. Yang pertama itu ozon bersifat sangat reaktif dan dapat memicu iritasi saluran napas, batuk, dan sesak. Juga menyebabkan stres oksidatif pada jaringan paru sehingga menurunkan fungsi pernapasan. Untuk anak-anak, lansia dan penderita asma lebih rentan lagi terhadap gejala berat. Paparan berulang dapat memperburuk penyakit pernapasan kronis. Dan dampak ozon pada tumbuhan dan ekosistem lingkungan. Yang pertama, ozon masuk melalui stomata dan membentuk ROS yang merusak kloroplast dan jaringan daun, menurunkan fotosintesis, menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen, memicu klorosis dan nekrosis, serta menurunkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Dalam skala ekosistem, dapat mengubah komposisi vegetasi dan mengganggu stabilitas ekosistem. Lalu selanjutnya ada studi kasus pencemaran ozon pada daerah Jawa Timur, yaitu ada kondisi kualitas udara dengan konsentrasi O3 di Surabaya 20-44 mikrogram per meter kubik dan di Malang itu 3-24 ppm. Masih di bawah baku mutu peraturan pemerintah 22 tahun 2022. Lalu kadar ozon berfluktuasi dengan kondisi asap, cuaca, dan aktivitas manusia, sehingga tetap perlu pemantauan. Lalu ada penyebab dominannya itu ya, ozon terbentuk dari reaksi fotokimia antara emisi NO2 dan VOC dari transportasi, industri, serta pembakaran. Lalu ada suhu tinggi dan radiasi matahari mempercepat pembentukan ozon, angin, dan kondisi atmosfer turut meningkatkan akumulasinya. Lalu ada studi kasus pencemaran ozon pada daerah Jawa Timur lagi, yaitu dengan dampak yang terjadi, ozon menyebabkan iritasi saluran pernapasan, memperburuk asma, dan menurunkan fungsi paru. Lalu ada pada tumbuhan itu menghambat fotosintesis dan merusak jaringan daun. Lalu memicu photochemical smoke dan menurunkan visibilitas udara saat suhu tinggi. Lalu ada upaya mitigasinya itu ada pemantauan rutin kualitas udara dan pengendalian emisi NO2 serta VOC. Lalu ada pembatasan pembakaran terbuka dan peningkatan standar emisi kendaraan, penggunaan sensor seperti MQ131 di Malang untuk deteksi ozon real time. Lalu ada prediksi kenaikan ozon berbasis data suhu dan angin untuk tindakan pencegahan.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari karakteristik polutan ozon dan pengaruhnya terhadap ekosistem. Setelah kami diskusikan, yaitu pengurangan prekursor ozon tidak hanya mengandalkan aturan dan kebijakan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga langkah sederhana seperti mengulangi penggunaan kendaraan bermotor, memilih produk rumah tangga dengan kadar VOC rendah, serta ikut mendukung kegiatan penghijauan dan program pengurangan emisi di lingkungan sekitar sudah membantu menekan sumber pembentuk ozon troposfer. Perubahan perilaku ini mampu menurunkan beban emisi dari berbagai aktivitas harian dan berkontribusi nyata dalam menjaga kualitas udara serta mengurangi risiko kesehatan akibat paparan ozon. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.